Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusumaningtyas Pujanto, NIM 191101161200002. Kali ini saya akan membuat sejenis review yang menjelaskan tentang sinopsis novel dan buku belajar. Nah, jadi di sini saya mengangkat buku novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, untuk bukunya sendiri, saya itu lupa menaruhnya di mana, tapi saya sudah tamat membacanya waktu SMA dan saya masih ingat tipis-tipis. Jadi mungkin ini saya buat reviewannya. Nah, Surat Kecil untuk Tuhan ini ditulis oleh Agnes Davonar yang memiliki tebal buku 239 halaman, diterbitkan oleh Inandra Publishers. Nah, jadi langsung saja. Sinopsis Surat Kecil untuk Tuhan merupakan karangan seorang penulis yang mengawali karirnya sebagai blogger, yaitu Agnes Davonar. Namun, karena Agnes memiliki ketekunan dan semangat yang tinggi, akhirnya ia terus mengembangkan diri hingga menjadi penulis yang telah melahirkan 5 novel dan 42 cerita pendek. Novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan ini adalah salah satu karya sastranya yang menceritakan tentang seorang gadis yang berjuang melawan kanker ganas, yaitu rhabdomyosarcoma, merupakan kanker jaringan lunak. Seorang gadis yang diceritakan dalam novel ini bernama Gita Sesa Wanda Centika. Mungkin dikenal sebagai mantan artis cilik pada tahun 1998 dan merupakan tokoh utama dalam novel SKUT. Nah, diperankan memiliki penyakit kanker ganas yang sisa hidupnya itu tinggal 15 hari lagi. Kemudian tokoh utama ini dipanggil Keke yang memiliki jaringan lunak yang mengikis bagian wajahnya hingga tampak terlihat wajahnya itu seperti bukan orang pada umumnya, seperti monster. Walaupun keadaannya seperti itu, Keke tetap harus berjuang untuk hidup dan mengejar pendidikan layaknya gadis seumuran dia. Namun penyakit kanker itu dirahasiakan oleh orang tuanya karena mereka berat mengambil keputusan dan tidak tega melihat separuh wajah putrinya yang harus hilang jika dioperasi. Namun, pada akhirnya Keke mengetahui bahwa dirinya tuh terkena kanker ganas. Lalu ia pun pasrah dan tak marah kepada siapapun yang telah merahasiakan penyakit itu. Keke malah memberikan senyum kepada semua orang dan menunjukkan bahwa dia mampu berjuang walaupun terserang penyakit kanker ganas di wajahnya. Ia masih mampu memiliki prestasi dan hidup normal seperti kebanyakan orang di usianya. Perjuangan ayahnya pun dalam menyelamatkan putrinya dari penyakit ganas itu sangat mengharukan. Ayahnya, Jody, tidak menyerah. Ia terus berjuang agar putri tercintanya bisa terlepas dari vonis kematian itu, dan terus berusaha juga mencari pengobatan alternatif ke seluruh Indonesia, namun hasilnya nihil. Menurut dokter pun ada satu cara lainnya yang dapat memusnahkan ganas itu, yaitu dengan kemoterapi. Ternyata dalam peran kali ini keajaiban tangan Tuhan membuat Keke mendapatkan waktu lebih lama untuk bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya yang dia cintai. Kanker ganas yang didiagnosa itu merupakan kasus pertama yang terjadi di Indonesia dan menjadi viral pada kala itu, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan kedokteran. Karena umumnya kanker itu terjadi pada orang tua, namun kanker itu kembali lagi. Kayak tetap bersyukur kepada Tuhan karena diberikan napas lebih lama dari vonis 5 hari hingga dapat bertahan selama 3 tahun lamanya.
Kanker kembali lagi dengan lokasi yang berbeda, yaitu di pelipis mata sebelah kanan. Ayahnya memutuskan untuk mencoba pengobatan ke Singapura. Dokter di sana menyarankan untuk operasi, namun mereka pun kembali lagi ke Indonesia dengan kondisi Keke yang semakin parah. Kanker ganas itu menyerang organ tubuh lain, seperti jantung dan paru-paru. Dengan kondisi seperti itu, Keke tetap menjunjung semangat belajarnya. Ia tetap teguh untuk bersekolah, walaupun kaki dan tangannya sudah tak mampu lagi digerakkan. Seiring berjalannya waktu, kondisi Keke pun tidak juga membaik, sehingga harus dirawat inap kembali di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Di sana, ia mengalami koma kurang lebih 3 hari. Dalam kondisi yang seperti itu, malah ada pemberitaan membanggakan untuk Keke dan juga keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan ujian sesuai dengan kemampuan para hambanya. Keke telah membuktikan semua itu. Keke menjadi juara 3 ujian akhir sekolah di kelasnya. Pada akhirnya, dokter menyerah dengan kanker ganas itu. Dalam hembusan nafas terakhir, Keke menuliskan sebuah surat kecil untuk Tuhan. Nafasnya telah berakhir pada 25 Desember 2006. Tepat setelah ia menunaikan ibadah puasa dan Idul Fitri bersama keluarganya dan sahabatnya untuk terakhir kalinya. Sehingga dapat saya simpulkan, kelebihan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan ini memiliki kisah yang menurut saya sangat menyayat hati, serta membuat semua pembaca hingga penonton, karena buku ini telah dijadikan film layar lebar, terhanyut dalam imajinasi yang apabila kita ditempatkan di posisi seperti Keke, apakah bisa kita setegar dan setabah itu dalam menjalani semua ketentuan-ketentuan yang telah Tuhan gariskan. Dalam novelnya juga terdapat beberapa foto selama masa perjuangan Keke melawan kanker. Nah, mungkin sebagai pembaca yang dulunya bukunya itu belum difilmkan, foto ini sangat mendukung dalam imajinasi pembaca, sehingga kita dapat menerawang gimana sih Keke itu gitu. Kemudian kekurangan dalam novel ini memiliki beberapa kata-kata kiasan yang sulit dipahami oleh pembaca, sehingga bagi para pembaca yang awam itu mungkin kurang bisa memahaminya dengan lebih seksama lagi. Selanjutnya saya ingin mereview sedikit tentang buku perkuliahan. Kali ini saya menggunakan buku Keterampilan Berbicara yang ditulis oleh dosen saya sendiri, Bapak Dr. Zulkifli Musaba MPD, yang memiliki tebal buku 184 halaman, diterbitkan oleh CV Aswaja Presindo. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bukunya karena bukunya masih saya ingat letaknya di mana. Nah, bukunya seperti ini. Nah, di buku ini berisi tentang teori dan pedoman beberapa hal dalam dasar-dasar berbicara. Dan di buku ini memiliki penjelasan yang dengan contohnya di dalamnya, di belakangnya. Nah, pada buku ini penjelasannya terbilang praktis yang dapat dijadikan pegangan untuk kita melatih kegiatan berbicara kita. Sehingga setelah kita membaca buku ini, diharapkan para pembaca dapat menjadi seseorang yang mahir atau lancar berbicara di depan umum. Maka banyak hal juga yang perlu diperhatikan agar proses pembicaraan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang
diinginkan oleh pembicara. Perlunya juga hal-hal yang berkaitan dengan berbicara dan banyak berlatih, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kemampuan kita dalam berbicara, apalagi kita sudah dalam level memadai dan tercukup lihai, kita dapat memperoleh banyak keuntungan seperti bermanfaat untuk pengembangan diri. Bahkan dengan kita yang sudah lihai berbicara ini dapat menghasilkan uang. Misalnya saja saat kita sudah dikenal banyak orang sebagai paling simpelnya itu pewara, pembawa acara, maka kita akan sering dipanggil dalam instansi atau dalam organisasi atau dalam lingkungan perkuliahan saat pemateri atau perluan berlangsung. Kemampuan kita dalam berbicara diberikan apresiasi berupa uang biasanya. Dalam buku ini memiliki kelebihan yang menurut saya buku ini dapat dibaca oleh semua halayak, tapi menurut saya paling rendah itu untuk anak SMA juga bisa, karena ini kan buku penunjang perkuliahan kami di dalam kelas. Nah, buku ini kenapa saya bilang dapat dibaca oleh semua halayak, karena bukunya memiliki penulisan atau bahasa yang ringan, yang merakyat, tidak terlalu ilmiah, tidak pun terlalu basa-basi, tapi bukunya ini sangat ringan dan mudah dipahami, dicerna oleh pembaca awal atau pembaca yang bisa dikategorikan bukan mahasiswa. Nah, yang saya suka juga di halaman terakhir diberikan contoh-contoh seperti sambutan, contoh teksnya ya, contoh sambutan teksnya. Terus tuh ada kata-kata sinonim yang mirip maknanya. Kemudian ada contoh peribahasa atau ungkapan. Nah, ini jadi bukan hanya sekedar buku terampil berbicara, tapi buku contoh dalam kita berbicara. Nah, tapi dalam setiap kelebihan itu pasti memiliki kekurangan, yang mana kekurangan ini dalam bukunya menurut saya terlalu berlibat-libat dalam menjelaskan materi yang satu dengan yang lain. Misalnya materi ini sudah membahas yang tentang pewara, kemudian di materi selanjutnya diceritakan juga pewara itu apa, sehingga terkesan tertumpuk-tumpuk pengertian atau pembahasannya secara luas. Itu mungkin yang saya kurang menyukai, karena tidak terlihat perbedaannya di situ. Apa bedanya materi A dan B, kenapa dijelaskan kembali, itu menurut saya terlalu ribet, sehingga kenapa tidak dijadikan satu kesatuan saja seperti pembawa acara dengan materi moderator, kan sama kurang lebihnya. Moderator pembawaannya informal saja dan pewara itu pembawanya dengan cara formal, mungkin lebih seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang mereview buku novel fiksi dan buku penunjang perkuliahan yang saya miliki. Mohon maaf apabila buku fiksinya tidak saya perlihatkan wujudnya, dikarenakan saya lupa naruhnya di mana, sehingga karena waktu yang bergesakan untuk saya mengerjakan tugas ini, sehingga saya tidak maksimal dalam pencarian buku tersebut, karena dilihat waktu yang saya kejarkan ini sangat kejar tayang. Hingga semoga dimaklumi dan dipahami oleh teman-teman serta ibu sekalian. Mungkin itu saja dari saya, salah hilap lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.